sekarang? Oke, udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Internet of Things 1A izin untuk mempresentasikan hasil dari kuesioner yang kita buat pada tanggal 26 Februari 2022. Nah, judul dari presentasi kita pada hari ini yaitu adalah perilaku hidup sehat pada usia remaja dan dewasa. Sebelum mulai, marilah kita memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kita. Baik, yang pertama ada Carlo Fabriona, Vincentius Reinhardt, saya Stefano Pranoto, Diva Amelia, Kintania Dinar, Hasya Hafian, Muhammad Mulya, Ardia Amelia, Yasmin Sari Safira, dan Kamila Zetira. Nah, di sini teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kuesioner yang kita buat bersama-sama. Baik, bisa dimulai. Baik, jadi saya Kintania Dinar. Jadi dari 100 responden, 4,9% berusia di atas 27 tahun, kemudian 7,8% berusia 21-24 tahun, 4,9% 25-27 tahun, dan 5,9% dari usia 14-17 tahun. Dan 76,5% adalah berusia 17-20 tahun. Untuk jenis kelamin, 32,4% adalah laki-laki dan 67,6% adalah respondennya perempuan. Bisa dilanjutkan. Jadi untuk pertanyaan survei pertama, berapa kali Anda olahraga dalam seminggu? Nah, berdasarkan survei yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa dari 103 responden, mayoritas yaitu 54,9% responden menjawab bahwa mereka melakukan olahraga 1-2 kali dalam seminggu. Nah, sedangkan yang terbanyak kedua adalah sebanyak 21,6% jawab 3-4 kali. Disusul jawaban tidak pernah sebanyak 13,7%, lalu 2,9% memilih setiap hari. Nah, yang paling sedikit di sini yaitu responden yang menjawab 5-6 kali dan jarang dengan masing-masing sebanyak 2%. Nah, dari data tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas responden belum cukup menerapkan gaya hidup sehat, yang mana olahraga dalam seminggu menurut WHO itu idealnya adalah minimal 3 kali ya dalam 1 minggu. Nah, dan sangat baik apabila olahraga ini juga rutin dilakukan setiap hari. Namun, lebih dari setengah responden yang kami kumpulkan untuk menjawab survei ini, mereka menjawab bahwa mereka hanya berolahraga 1-2 kali dalam seminggu. Nah, bahkan di sini 13,9% menjawab tidak pernah untuk pertanyaan ini. Sehingga dapat diberi penilaian bahwa responden yang telah menerapkan perilaku hidup sehat berdasarkan pertanyaan nomor 1 ini, yaitu berapa kali Anda olahraga dalam seminggu adalah sebanyak 26,5%, sedangkan 70,6% lainnya belum menerapkan. Oleh karena itu, sarannya adalah dari kelompok kami dibutuhkan penyuluhan kepada masyarakat dari berbagai kalangan usia tentang pentingnya rajin berolahraga setiap hari atau minimal 3 kali dalam seminggu agar perilaku hidup sehat dapat terlaksana. Sekian dari saya, terima kasih, dapat dilanjutkan. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu apa jenis olahraga yang dilakukan. Nah, berdasarkan hasil survei yang didapatkan dapat diketahui ada 42,2% itu responden mengisi hiking. Kemudian diikuti oleh renang sebanyak 9,8%, lalu ada workout dan olahraga jalan sebanyak 5,9%, kemudian diikuti oleh bersepeda sebanyak 4,9%. Kemudian ada senam dan badminton yang masing-masing sebanyak 3,9%, kemudian yoga 2,9%, lalu ada gym serta basket itu masing-masing 2%. Kemudian yang lainnya itu ada fitness, Muay Thai, olahraga yang bervariasi, boxing, skipping dengan workout, lompat dengan lari kecil, skipping, sepeda statis, lompat tali, tenis, zumba, dan taekwondo itu masing-masing sebanyak 1%. Dan sisanya tidak melakukan olahraga. Nah, bisa dilihat bahwa
Sebagian besar responden ini sebanyak 43 orang tadi atau 42,2 responden itu 42,2% responden melakukan olahraga jogging dalam berolahraga. Nah, hal ini tuh didukung karena selain mudah dilakukan, tetap bisa dilakukan olahraga dan tidak memerlukan biaya yang lebih. Nah, ada beberapa responden juga yang masih melakukan olahraga di luar rumah, namun baiknya tetap menjaga dari kerumunan saat olahraga. Dalam era pandemi COVID-19 ini, lebih baik melakukan olahraga di area yang jauh dari keramaian untuk mencegah resiko penularan. Yang oleh karena itu lebih baik olahraga yang mudah dilakukan di rumah saja seperti jalan di rumah, seperti statis, workout, lompat tali, dan senam. Olahraga yang berupa pertandingan atau kompetisi itu lebih baik juga dihindari karena akan membuat kontak dengan orang-orang lain dan menimbulkan kerumunan. Kemudian bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu berapa lama biasanya waktu yang efektif untuk Anda berolahraga. Berdasarkan hasil survei yang telah didapatkan, dapat diketahui bahwa waktu yang paling sering responden luangkan untuk berolahraga sehari-hari yaitu selama 30 menit, yaitu ada 35,3%, lalu selanjutnya kedudukan terbanyak kedua yaitu 15 menit sebanyak 29,4%, lalu kedudukan terbanyak ketiga selama 1 jam, kemudian lebih dari 1 jam, dan misalnya yang paling sedikit itu 2 jam sebanyak 1%. Nah, hal ini membuktikan bahwa sebagian besar responden itu sudah memiliki kesadaran terhadap waktu yang ideal untuk berolahraga, karena US Department of Health and Human juga merekomendasikan untuk melakukan olahraga selama setidaknya 150 menit per minggu, di mana artinya 30 menit itu bisa dilakukan selama 5 hari. Hanya dengan 30 menit saja sudah cukup untuk meningkatkan denyut nadi dan membuat tubuh berkeringat. Terlebih lagi jika dilakukan selama 5-7 hari dalam seminggu. Nah, ditemukan juga bahwa manfaat olahraga selama 30 menit sehari itu lebih efektif untuk membakar kalori lebih banyak. Peneliti mengutarakan kemungkinan penyebabnya adalah orang-orang yang berolahraga selama 30 menit umumnya akan lebih semangat karena merasa waktu yang dimiliki itu lebih sedikit. Nah, dalam waktu 30 menit ini juga banyak olahraga yang mudah dijalani seperti bersepeda, jogging, atau senam aerobik yang dapat membakar sekitar 200-400 kilokalori. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat adalah berapa kali Anda menggosok gigi dalam sehari? Berdasarkan data yang diambil dari 102 responden, didapatkan data tentang kebiasaan menggosok gigi dan membagiannya berdasarkan frekuensi gosok gigi dalam sehari. Didapatkan mayoritas responden memiliki kebiasaan menyikat gigi 2 kali sehari sebanyak 81,4% atau 83 responden. Data terbanyak kedua adalah responden yang menyikat giginya setiap kali makan dengan persentase 7,8% atau 8 orang. Data terbanyak ketiga adalah responden yang menyikat giginya hanya sekali setiap hari sebanyak 4,9% atau 5 orang. Berikutnya adalah responden yang menggosok giginya 3 kali sehari sebanyak 4% atau 4 orang. Lalu yang terakhir, yang paling sedikit adalah responden yang menggosok giginya 5 kali sehari dengan persentase 2% atau sebanyak 2 orang. Lihat data yang diperoleh dari mayoritas responden yang menggosok gigi 2 kali sehari, menandakan mayoritas responden sudah memiliki pemahaman yang baik tentang pembersihan gigi dan mulut, terutama pada masa pandemi ini. Sebaiknya kita memang menggosok gigi 2 kali sehari pada saat pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, karena pada pagi kita akan mengusahakan untuk menjaga kebersihan dari makanan yang tertinggal saat malam, dan saat malam kita akan membersihkan makanan-makanan yang kita makan pada siang dan malamnya. Menggosok gigi sebenarnya tidak perlu dilakukan setiap kali sudah makan atau lebih dari 2 kali, tapi masih boleh dilakukan. Namun perlu dihindari bahwa menggosok gigi terlalu sering dapat memberikan korosi pada gigi atau pengikisan enamel gigi. Efek yang sama ditingkatkan ketika kita menggosok gigi setelah makan makanan asam atau pada saat asam lambung naik. Menggosok gigi terlalu sedikit juga merupakan hal yang merugikan karena akan mendapatkan sisa makanan yang dapat menjadi sumber bagi bakteri. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Kemudian kita bahas pada pertanyaan kelima, seberapa sering Anda makan buah dan sayur pada seminggu terakhir ini? Jadi 50% responden menjawab kadang-kadang dan 2,9% tidak pernah.
setiap hari 18,6% dan sering sebanyak 28,4%. Jadi dapat disimpulkan bahwa hampir separuh dari responden sudah memenuhi kriteria untuk makan buah dan sayur, dan sisanya lagi mungkin perlu diberi penyuluhan untuk agar memakan buah dan sayur lebih lengkap. Mungkin bisa dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah apakah Anda mengonsumsi obat atau suplemen? Jadi berdasarkan hasil survei sebanyak 102 orang dengan pertanyaan apakah Anda mengonsumsi obat atau suplemen, sebanyak 55,9 responden menjawab iya tidak rutin, 34,3% responden menjawab tidak, sebanyak 4,9% responden menjawab iya rutin 3 kali sehari, dan 1 responden menjawab setiap hari, dan 1 responden menjawab rutin 1 kali sehari. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian orang telah sadar pentingnya konsumsi obat atau suplemen, meskipun masih terdapat sebagian orang lagi yang belum menyadarinya. Konsumsi obat atau suplemen dengan resep dokter secara tidak langsung dapat memberikan dampak positif jangka panjang. Namun jika dosis yang kita gunakan salah ataupun salah mengonsumsi obat atau suplemen, hal tersebut dapat memberikan efek yang buruk bagi tubuh kita. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya obat atau suplemen beserta dosisnya. Sekian dari saya, bisa dilanjut ke nomor berikutnya. Baik, yang selanjutnya adalah pertanyaan berapa jam Anda tidur dalam sehari. Berdasarkan survei yang diambil dari 102 responden, didapatkan bahwa 64,7% responden memiliki waktu tidur kurang dari 7 jam, 26,5% responden memiliki waktu tidur 7-8 jam, dan 8,6% responden memiliki waktu tidur lebih dari 8 jam. Dilihat dari data yang diperoleh, sebagian besar responden memiliki waktu tidur yang tidak cukup agar tubuh bekerja dengan optimal. Secara umum, tidur berkualitas dibutuhkan selama 7-8 jam setiap hari. Kebutuhan tidur yang tidak mencukupi dapat menyebabkan terlihat lelah pada saat bangun, menguap sepanjang hari, hingga sulit untuk berkonsentrasi. Beberapa hal berikut ini juga bisa terjadi jika sering memiliki waktu tidur yang kurang, seperti menderita penyakit serius, menurunkan daya ingat, dan mempercepat penuaan dini. Didapat juga 8,6% responden memiliki waktu tidur yang lebih dari cukup, yaitu lebih dari 8 jam. Tidur yang berlebihan juga memberikan dampak yang negatif, seperti penurunan kemampuan berpikir, mengakibatkan depresi, menyebabkan sakit kepala, dan diabetes, serta masih banyak lagi. Jadi berdasarkan hasil yang didapatkan, hanya 26,5% responden yang memiliki waktu tidur yang cukup. Masih banyak sekali masyarakat yang tidak memperhatikan pentingnya beristirahat yang cukup. Bisa dilihat dari 102 responden, sebanyak 73,5% masih memiliki waktu tidur yang tidak baik. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah Anda rutin mencuci tangan sebelum dan sesudah makan? Berdasarkan survei dari 102 responden, didapatkan bahwa sebagian besar dari responden kami sudah menjawab iya, yaitu sebanyak 76,5%. Di sini dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar dari responden kami sudah menerapkan pola cuci tangan yang baik. Pola cuci tangan atau menjadi salah satu perilaku dari hidup bersih dan sehat. Lalu dari data di atas juga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden kami sudah memiliki rasa kesadaran yang cukup tinggi akan pentingnya mencuci tangan baik sebelum makan maupun sesudah makan. Lalu pada diagram di atas juga dapat terlihat bahwa responden pada usia remaja dan dewasa sebanyak kurang lebih dari 16% atau 16,7% hanya menjawab terkadang dan 6,9% menjawab jarang dalam menerapkan pola cuci tangan. Hal ini perlu disoroti lebih lanjut mengenai pentingnya perilaku mencuci tangan sebagai salah satu penerapan pola hidup bersih dan sehat. Dan kita ketahui sendiri bahwa mencuci tangan merupakan kegiatan yang terkadang dilakukan oleh beberapa orang karena dianggap sangat sepele, namun kegiatan mencuci tangan mampu melindungi kita dari bakteri maupun infeksi yang dapat menyerang. Hal ini disebabkan karena tangan merupakan salah satu anggota tubuh yang sering digunakan secara langsung atau terjadi kontak langsung dengan benda maupun lingkungan sekitar yang bila mana tidak dijaga kebersihannya, tentu tubuh akan rentan terkena penyakit tertentu. Dan menurut WHO sendiri terdapat 7 langkah dalam mencuci tangan yang benar. Mungkin bisa dilanjutkan kepada pertanyaan yang selanjutnya. Baik. Nah, menurut kuesioner yang dilakukan pada 102 orang,
didapat hasil sebagai berikut, yaitu lebih dari 78% responden menjawab bahwa mereka menghabiskan waktu lebih dari 4 jam di depan layar. Nah, untuk urutan kedua terbanyak yaitu pada durasi kurang dari 2 jam, diikuti oleh durasi 3-4 jam, dan yang terakhir adalah durasi 2-3 jam. Sehubungan dengan topik yang dibahas, lama paparan layar dapat mempengaruhi kesehatan mata secara langsung. Dikutip dari website Kemenkes, durasi penggunaan komputer yang optimum adalah tidak lebih dari 4 jam. Bila lebih dari 4 jam, mata akan cenderung mengalami refraksi. Nah, untuk mengurangi hal tersebut, ketika seseorang bekerja menggunakan komputer, sangat disarankan untuk melakukan tindakan pencegahan untuk mencegah kelelahan. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kelelahan mata akibat penggunaan komputer atau penggunaan layar, yaitu dengan menggunakan 3B, yaitu berkedip atau blink, bernafas atau breath, dan beristirahat atau break. Saat keadaan normal, mata akan berkedip 12-15 kali. Namun, bila sedang fokus pada layar seperti itu, maka frekuensi berkedip atau akan berkurang. Nah, frekuensi berkedip yang berkurang inilah yang akan menyebabkan kita mengalami kelelahan mata, di mana mata tidak bisa beristirahat dan tidak bisa dibasahi pula. Nah, mengedipkan mata sejenak akan membuat mata beristirahat dan membuat tubuh menjadi rileks. Jadi itulah pentingnya untuk tetap melakukan tindakan pencegahan saat Anda berada di depan layar terlalu lama. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu berapa gelas Anda minum air putih dalam satu hari, dengan satu gelas itu kurang lebih 230 ml. Berdasarkan survei yang dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 102 orang, didapatkan hasil sebanyak 34,3% responden konsumsi air putih sebanyak 8 gelas dalam satu hari. Kemudian 21,6% responden mengkonsumsi air putih sebanyak 5-6 gelas dalam satu hari. Kemudian sebanyak 16,7% responden mengkonsumsi air putih sebanyak 3-4 gelas dalam satu hari. Kemudian 14,7% responden mengkonsumsi air putih sebanyak 7 gelas dalam satu hari. Kemudian 4,9% 1-2 gelas dalam satu hari, 2% mengkonsumsi sebanyak 2 liter dalam satu hari, dan 1 responden mengkonsumsi air putih sebanyak lebih dari 2 liter dan juga 10 gelas dalam satu hari. Berdasarkan data yang sudah didapatkan, masih banyak responden yang mengkonsumsi air putih sebanyak 1,8 liter atau 8 gelas dalam satu hari, yang sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan air dalam tubuh, namun akan lebih baik jika ditambahkan hingga 2,5 liter dalam satu hari, karena bisa diketahui sekitar 70% bagian yang ada di dalam tubuh berbentuk cairan. Oleh karena itu, masukkan air yang cukup dapat menjaga kesegaran dan juga kebugaran dalam tubuh. Mengkonsumsi air putih juga dengan baik dan cukup memiliki banyak sekali manfaat bagi tubuh, seperti dapat membantu proses pencernaan, membantu dalam mengatur metabolisme, mengatur zat-zat makanan dalam tubuh, dan juga mengatur keseimbangan tubuh. Air putih juga merupakan unsur gizi yang penting yang juga setara dengan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Sehingga mengkonsumsi air putih merupakan suatu kewajiban bagi seluruh masyarakat. Air putih juga merupakan air minum yang paling sehat karena tidak mengandung zat pemanis dan pengawet yang dapat memicu atau memunculkan risiko timbulnya dari berbagai macam penyakit. Selanjutnya. Baik, kesimpulan lewat kesimpulan dari survei yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa pada kelompok usia remaja sampai dewasa banyak sekali responden yang belum menerapkan pola hidup sehat dengan baik. Oleh karena itu, edukasi dan penyuluhan lebih lanjut diperlukan pada kelompok usia ini untuk mulai dan mempertahankan pola hidup sehat. Begitu. Terima kasih bagi para pembimbing dan teman-teman yang telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan pada tutur kata kami. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.